Pengajian Tafsir Al-Quran oleh Kiai Haji Al-Ghaffar Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma waghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Rabbana وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Firman Tuhan di dalam Al-Quran di surat Al-Mu'min, Hamim Al-Mu'min, terhitung ayat ke-7, ke-8, dan ke-9. Dipindahkan ayat demi ayat ini ke dalam bahasa Indonesia sebagai terjemah. Ditemukanlah demikian. Yang memikul arasy dan malaikat-malaikat sekelilingnya senantiasa bertasbih, memuji Tuhannya, beriman dengan Tuhan, memohon ampun, memohon akan keampunan untuk orang-orang yang beriman. Bunyi doanya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Oh Tuhan kami, maha luas rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Karenanya ampunilah segala orang yang beriman, ampunilah segala orang yang bertaubat kepadamu, lalu dia itba', menuruti jalan-jalan petunjukmu. Selamatkan mereka dari azab yang pedih. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka itu ke surga Adan yang telah Engkau janjikan untuk mereka, dan masukkan pula orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, zuriat dan turunan mereka. Engkau ya Allah, Engkaulah yang maha gagah, Engkaulah yang maha bijaksana.
dan selamatkan mereka dari segala yang tidak baik. Dan barang siapa yang engkau selamatkan dari segala yang tidak baik, pada hari itu, itulah orang yang mendapat rahmat-Mu. Demikianlah hal yang serupa itu, itulah yang dinamakan kemenangan yang maha besar. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, agak panjang ini ayat Al-Quran. Sampai 9 ayat. Sesuai dengan judul pembicaraan malam ini. Sekalipun tidak diumumkan lebih dahulu. Dan tidak pula jadi perundingan antara panitia pengajian dengan saya. Saya saja memilih judul pembicaraan malam ini, Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Bahasa Indonesianya pertengahan Sya'ban. Pertengahan Sya'ban. Nama waktu. Saya sisihkan waktu ini jadi judul pembicaraan ini karena pentingnya isi yang terkandung di dalamnya. Dilihat dari kalender waktu, nisfu Sya'ban, la syai', tidak ada apa-apanya, kosong. Dia tidak hari Aid, tidak hari raya, dan tidak jadi hari upacara agama. Berbeda dengan Mi'raj, berbeda dengan Isra. Isra dan Mi'raj menyebabkan bulan Rajab melonjak ke atas dari garis datar sehingga kelihatan sebagai waktu penting. Kebetulan kita baru 4-5 hari meninggalkan bulan Rajab. Kita menikmati kebesaran Rajab. Sekalipun yang dibawa Tuhan berjalan malam langsung pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalimat linuriyahu min ayatina menyebabkan apa yang dilihat oleh Nabi, apa yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi hasil pribadi. Berbeda dengan Nabi Allah Idris yang begitu melihat kebesaran langit, kebesaran samawat, dan kebesaran Sidratil Muntaha. Beliau tidak doyan lagi melihat bumi. Beliau tidak mau turun ke bumi Allah. Kecantel sampai sekarang di daerah yang tertinggi. Kenapa Nabi Muhammad sesudah melihat daerah tertinggi yang luar biasa hebatnya, kok rela turun lagi ke bumi? Datang lagi ke rumahnya Ummu Hani dan menyatakan kepada Ummu Hani, "Ibu, aku akan ceritakan ini semua kepada penduduk Mekah. Aku dibawa berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aku tamasya ke alam langit, alam langit, alam langit, alam langit. Aku sampai ke Sidrah Al-Muntaha. Malaikat Jibril tidak bisa naik ke atas, berhenti. Aku jalan sendiri dengan tidak ada pengantar dan penunjuk sampai aku bertemu dengan Tuhanku. Aku dipanggil. Aku yang dipanggil. Jibril dan Mikail mengantarkan, tapi pengantar ini surat jalannya terbatas. Sampai suatu garis yang tertentu dia tidak bisa maju lagi. Aku disuruh jalan sendiri. Aku jalan sendiri.
sampai kepada apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa digambarkan oleh akal. Seluruh indriaku berhenti, tidak berbicara. Tapi aku sebagai manusia masih bergerak maju. Tidak ada yang bisa aku katakan, hanya satu. Aku tersungkur ke bumi, mengucapkan Subhanakallahumma Rabbi wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Innaka antar rahim, antal ghafurur rahim. Aku berjumpa dengan Tuhanku. Tidak ada yang kelihatan oleh mataku, tidak ada yang terdengar oleh telingaku, tidak ada yang terfikir oleh hatiku. Terangkat segala kekuatan pada diriku. Antaraku dengan Tuhanku tidak ada batas lagi. Musa kalimullah, Allah berbicara langsung kepadanya. Isa rohullah, hembusan roh dari Allah. Aku Habibullah, berjumpa dengan Tuhanku dengan tidak ada batas. Dan fatadalla fakana qaba qausain ya adna. Saudara-saudara yang terhormat, orang bertanya, kenapa Rasulullah kok mau turun lagi ke bumi? Tidak ke surga menarik. Kamu sudah ke surga ya Muhammad. Kamu sudah ketemu dengan alam arwah. 25 roh nabi-nabi dia datangi satu persatu di langit. 25 roh nabi berbaris di Masjidil Aqsa salaman, mengucapkan selamat kepada Nabi. Dia melihat alam langit, alam langit, alam langit. Seluruh alam syahadah. Alam yang bisa disaksikan oleh mata. Matanya Nabi diberi kesempatan melihat. Sejak alam datar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai menaiki alam yang tertinggi. Langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. 5 dan 7 sampai langit yang terakhir. Ke atas lagi dari langit, langit, langit. Sampai ke sidrah terakhir. Yang tidak bisa dilalui lagi oleh malaikat. Sidrah al-muntaha. Naik lagi dari sidrah al-muntaha. Alam apakah ini? Belum pernah seorang nabi melalui alam ini. Tapi Nabi dibawa melalui alam ini dan melihat dengan matanya. Dan dia berbicara kepada nenek manusia, Adam alaihissalam. Heran sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua ini harinya hanya terbagi 2. Seperti nasib orang tua di dunia. Orang tua di dunia, kalau mau jadi tua di dunia, kerja nanti tinggal 2. Nangis, ketawa. Nangis, ketawa. Nangis, ketawa. Kalau mau jadi orang tua, tugasmu tinggal 2. Tugas Nabi Adam di atas langit gitu. 2 saja kerjanya. Menangis, ketawa. Menangis, ketawa. Menangis, ketawa. Kenapa? Kalau dia melihat ke kanan, ya Allah, miliunan manusia. Roh manusia bergerak. Dia lihat. Arahnya satu, surga, surga, surga. Kenapa ini umat yang baik? Tidak berkesudahan sepanjang mata. Tapi kalau dia melihat ke kiri, sama lagi pawainya. Jahannam, jahannam, jahannam. Anak cucu Adam yang ke neraka, ke neraka, ke neraka. Nangis, ya Allah, kok jadi ke neraka kamu? Ini nasibnya Adam.
Barang siapa yang ingin jadi Adam di dunia, nasib juga akan begitu. Kalau jadi orang tua, lihat rakyatnya, lihat anak buahnya berbahagia, dia ketawa. Kalau dia lihat rumahnya kumuh, kempongnya tidak beres, hidup tidak karuan, yang dimakan tidak ada, nangis. Ini nasib orang tua. Nasibnya Adam. Saudara-saudara, pawai yang belum pernah dilihat oleh akal junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pawainya malaikah. Pawai malaikat tidak berkesudahan dengan waktu, tidak berkesudahan dengan kekuatan mata. Sepanjang kekuatan mata melihat malaikat, terus bergerak dengan tidak berhenti-hentinya. Tidak ada angka untuk membaca. Tidak bisa disebutkan berapa banyaknya. Ini alam yang dilihat oleh Nabi di waktu Mi'raj. Ajaib sekali. Kok masih mau pulang ke Madinah? Mau datang lagi ke Mekah. Yang sekarang kena bom. Kenapa Nabi Muhammad tidak berdiam di langit saja? Kenapa dia tidak ke surga saja bersama dengan anak cucu Nabi Adam yang baris ke surga? Masuk saja ke dalam itu terus tetap di surga. Tahu saudara kenapa? Kenapa? Nabi Muhammad bertamasya ke langit bukan untuk pribadi, untuk kita. Dia ceritakan kepada kita soal langit ini. Seolah-olah beliau meminta supaya kita menyertainya. Saudara-saudara, ini kisah Isra Mi'raj membawa saudara ke langit. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa oleh-oleh dari langit. Penglihatan. Apa yang dilihat ini? Santapan mata. Tutup mata, hilang seluruh yang terlihat. Buka mata, nampak lagi. Oleh-oleh yang terlihat. Ini oleh-oleh mata. Oleh-oleh yang diantarkan oleh Nabi tidak oleh-oleh mata. Pakai zat. Pakai tubuh. Berbayangan. Bisa dibaca zatnya. Ini oleh-oleh. Diserahkan oleh Nabi kepada kita. Apakah oleh-oleh ini? Tolong ibu periksa oleh-oleh ini di tasnya ibu. Saudara periksa di saku saudara, adakah oleh-oleh ini tersimpan apa tidak? Pulang nanti periksa, adakah oleh-oleh ini disimpan di rumah apa tidak? Apa oleh-oleh itu? Hanya satu. As-salah. 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 Ini cuma yang dibawa oleh Nabi dari langit. Segala kisah ini diperes, tetesan airnya. Tetesan yang kecil sekali. Oleh-oleh ini bernilai as-salah, as-salah, as-salah. Mungkin as-salah ini tidak tersimpan di saku. Oleh karena dia bukan barang saku. Tapi as-salah ini barang penting yang tersimpan di hati. Apakah di hati saudara ada tempat untuk as-salah? As-salah. As-salah. Jam 4:30 pagi. 4:30 pagi. Itu Jakarta dihantam hujan subuh. Kedengarannkah oleh hati saudara muadzin dari masjid berbicara, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Kedengarannkah suara ini apa tidak? Kalau di hati saudara tersimpan as-salah, ini suara terdengar. Karena kalimat as-salatu khairun minan naum bukan keluar dari menara masjid. Dia berbunyi di jantung saudara, di hati saudara.
Barang yang dalam hati saudara ini akan berbicara. Bunyinya as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Kalau bantal guling juga yang saudara tarik-tarik. Selimut juga yang saudara tutupkan ke badan saudara. Tandanya ini kalimat as-salah tidak ada di jantung saudara. Tidak tersimpan di sini. As-salah, as-salah, as-salah. Saudara tahu, saudara ingin tahu apakah nasibnya Pancasila dengan negara Islam? Apakah di bawah Pancasila ini Islam bisa hidup? Apakah di bawah Pancasila Islam bisa bersemi? Jawaban pertanyaan ini tanya jantung saudara. Adakah kalimat as-salah tertulis di jantung saudara atau tidak? Andai kata ada 7 gunung selamat dilapiskan, diimpitkan ke dunia Islam. Dunia Islam tidak bisa mati. Kalimat as-salah hidup di jantung umat Islam. Tiga 300 tahun imperialis Belanda menekan Indonesia. Kalau andai kata imperialis Belanda dihitung angka 300 tahun, yang menyebabkan Islam tambah kuat di Indonesia itu Belanda. Katanya dia menekan, tapi dia berangkat. Islam mekar di Indonesia. Hinomaru, Jepang. 3,5 tahun menekan Indonesia. Ya Allah, bukan menyuburkan Indonesia, malah jadi merdeka sesudah Hinomaru berangkat. Islam tambah mekar. 40 tahun sampai sekarang. Apakah Islam tambah maju? Lapangan Senayan jadi saksi. Ibu Indonesia, Butin, dengan kudung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kemenangan yang tidak bisa diketahui oleh sejarah. Kok bisa? Sekali pasang kudungnya. Barangkali pulang dari Senayan itu kudungnya masuk tas lagi. Tapi yang terang kelihatan. Kelihatan Islam. Saddam. Mana nakalnya Saddam? Islam lebih kuat dari Saddam di Irak sekarang ini. Karena di jantungnya umat Islam kalimat as-salah, as-salah, as-salah sudah bermukim. Habibie pusing membagi jabatan kumpulannya yang baru dia dirikan. Saya kira tidak saja akan pusing. Sarjana-sarjana Islam akan tambah pusing. Karena yang bangkit untuk Islam sekarang bukan saja sarjana. Bukan saja sarjana, tidak sarjana juga memperdulikan Islam. Maaf, saudara-saudara. Saya akan hanyutkan bulan Rajab biar dia berangkat ke lautan. Rajab berangkat, Sya'ban datang. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kalau tidak salah ini malam ini angkanya sudah 5, termasuk angka 6. Sya'ban. Maaf, saudara-saudara. Kalau bulan Rajab dibesarkan dengan Isra dan Mi'raj, Sya'ban dibesarkan dengan kata-kata nisfu. Nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya seperdua, separuh. Pertengahan Sya'ban. Maknanya tanggal 15 Sya'ban. Ini kok tanggal ini kok jadi perhitungan. Tapi tidak termasuk hari Aid. Tidak ada sejarah. Isra Mi'raj dan lain-lain. Tidak ada peristiwa di nisfu Sya'ban. Tetapi dunia Islam menempatkan nisfu Sya'ban
menjadi tanggal yang tidak jelas isinya apa. Tapi kata-kata ini bermukim di akalnya umat Islam. Nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban. Akhirnya para ulama mencari-cari apa ini rahasianya. Ada yang mengatakan, oh ini rahasianya karena di belakang ada bulan yang lebih penting akan datang. Di belakang Sya'ban ini ada bulan yang sangat penting, sangat penting. Tidak ada yang lebih penting dari bulan itu. Di belakang Sya'ban akan ada Ramadan. Katanya Sya'ban ini mukaddimah dari Ramadan. Mukaddimah dari Ramadan. Kalau Ramadan bulan penting, mukaddimah dari barang penting jadi penting. Saudara-saudara, di mana letak pentingnya nisfu Sya'ban? Orang Jakarta berpendapat pentingnya nisfu Sya'ban membersihkan kubur. Nisfu Sya'ban pergi ke kubur, bersihkan kubur bapakmu, nenekmu, rumputnya dicabut. Bersihkan kubur, bersihkan kubur. Lah, lain nisfu Sya'ban apa tidak dibersihkan? Oh ya dibersihkan, tapi yang Sya'ban lebih dipentingkan. Oh. Ada yang mengatakan bukan rumputnya saja yang dibersihkan. Rumput dirimu yang akan kamu bawa ke kubur. Dirimu sendiri juga sudah punya rumput. Rumput itu akan tumbuh. Tidak dikubur di hatimu rumput itu. Dosa-dosamu, dosa-dosamu, dosa-dosamu. Mau dicabuti di nisfu Sya'ban dosa-dosa itu. Aneh sekali kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetengahkan satu kata-kata, yaitu mudmiru khamrin. Mudmiru khamrin. Apakah dirimu termasuk pemeras arak dan tua? Pemeras khamar. Bukan peminum, pemeras. Maknanya minum orang lain, tapi tanganmu yang memeras. Khamar, dosa, 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 bermacam-macam dosa di dunia. Apa dirimu jadi tukang mukaddimah, pembuka segala pintu dosa? Kalau kamu berdosa, itu namanya jelas. Tapi kalau kamu memancing orang lain untuk berdosa, kamu memudahkan orang lain jadi berdosa. Ini koruptor, korupsi, kejahatan. Memancing orang lain untuk korupsi. Ini mukaddimah penjahat. Nyopet, kesalahan. Memancing orang lain untuk nyopet. Memudahkan orang lain untuk nyopet. Imam, kejahatan. Tapi dia sendiri tidak turut nyopet. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Hati-hati dirimu jangan jadi pembuka kejahatan. Mudmiru khamrin. Tahu kamu kejahatan yang paling berat di dunia sekarang? Uquqil walidain. Dosa yang paling berat di dunia sekarang ini. Uquqil walidain. Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Apakah dirimu durhaka kepada orang tua? Ya Allah, ya Rabb. Na'udhu, na'udhu. Saya minta berlindung, ya Allah. Jangan sampai diri saya. Baik. Apakah dirimu tukang pancing untuk anakmu sendiri jadi uquqil walidain? Kamu yang memberi jalan anakmu untuk uquqil walidain? Di sini tanggung orang tua sekarang, tanggung jawab orang tua. Orang Indonesia sekarang termasuk bangsa yang berjasa kepada turunan. 2-3 kali presiden dapat penghargaan dari PBB. Kemarin dapat penghargaan lagi karena pendidikan nasional. Penghargaan karena kesehatan bayi. Penghargaan karena kurangnya mati anak-anak.
Ini menunjukkan presiden berjasa kepada anak-anak. Maknanya rakyat Indonesia berjasa kepada turunan. Alhamdulillah. PBB sampai memberikan penghargaan. Tapi lihat nyanyian dan tarian sekarang ini. Anak-anak joget, nari, tidak karuan bentuk tampannya. Anak-anak gadis melilihatkan dadanya. TV sampai meragukan untuk ditonton. Ini mainan apa ini? Tarian Israel ini apa tarian Indonesia? Katanya kebudayaan Indonesia, kebudayaan. Hah, tarian joget monyet. Tarian sapi loncat-loncat. Tarian ketek. Kera, lunjung kelwalik. Ini tarian apa ini? Apa ada tarian nenek moyang kita sepanjang ini? Kenapa ini sekarang terjadi? Maaf, saudara-saudara, saya berbicara terlalu jauh. Saya melihat buku-buku terakhir dari Israel. Kehebatan Israel jam ini tentang tarian, nyanyian. Tarian dan nyanyian yang masyhur di dunia sekarang ini produksi Israel. Kita membiarkan anak-anak kita dengan tidak bisa merem. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa ini orang Indonesia jadi berdosa. Saudara, sampai di mana pengaruhnya Islam terhadap nyanyian? Sampai di mana pengaruhnya Islam terhadap nyanyian? Kenapa Hamengkubuwono menarik musabaqah tilawatil Quran ke istananya di Jogja? Istana Jogja sekarang mengambil offer musabaqah tilawatil Quran. Diselingkan dengan bermacam-macam tarian nyanyian Jawa kuno. Allah Subhanahu wa taala mengirim hujan dari langit. Menteri sampai pidato kehujanan, nyonya menteri kedinginan. Mada aradallahu bihada, masalah apa ini yang dikehendaki Allah? Musabaqah tilawatil Quran, nyanyian Quran mau disatukan dengan nyanyian Jawa. Mau disatukan dengan tarian-tarian, alon-alon dibuka supaya di situ ada tarian rame-rame. Miliunan anak-anak disuruh berbaris. Langit bocor, kena hujan, tidak jadi keluar. Saudara-saudara, saya orang tua. Saya berpikir tentang nyanyian. Anak saya suruh, kamu cari ke Amerika, ini buku. Bapak lihat ini ada nama buku. Pandangan Islam tentang nyanyian dan suara. Ini ada buku ditulis oleh seorang Yahudi. Tua, perempuan. Sejak dari nyanyian musik yang asli. Beethoven. Sampai kepada nyanyian orang hitam yang hanya bermain dengan telapak kakinya menyanyi. Saya ingin mencari buku ini untuk melihat penglihatan seorang nyonya Yahudi dibesarkan dalam agama Katolik, tapi di akhir hidupnya dia menjadi orang Islam. Ini menurut penulis ini satu-satunya buku terbesar di dunia. Anak saya suruh cari ini di Amerika. Tidak ketemu bukunya. Saya bilang beli berapa saja. Mas Agung nanti mau menerjemahkan itu ke bahasa Indonesia. Saudara, tidak ketemu buku ini sampai jam ini. Mungkin karena bahasa. Saya melihat buku dalam bahasa Arab. Buku itu ditulis dalam bahasa Inggris. Tidak ketemu. Mungkin jadi minggu depan barangkali atau seminggu lagi. Masih dicari.
Tapi sebelum ketemu dengan buku itu, kenyataan terjadi di Indonesia. Musabaqah tilawatil Quran. Nonjol ke depan. Maaf, saudara-saudara. Saya termasuk ulama yang tidak menyetujui musabaqah tilawatil Quran. Kenapa yang musabaqah ini kok anak-anak? Bapaknya tidak turut, neneknya tidak turut. Padahal ini yang perlu musabaqah tilawatil Quran. Anak-anak di desa-desa, di kampung-kampung, berbaris-baris, berlomba-lomba menghafal Quran, membaca Quran, menyanyikan Quran, menerjemahkan Quran, menuliskan Quran. Bapaknya tidak turut, ibunya tidak turut. Neneknya, jitnya tidak turut, simbahnya tidak turut. Padahal ini simbah besok ke kubur akan ditanya. Ini sebabnya saya tidak mengerti. Kalau ini musabaqah tilawat Quran untuk yang di bawah umur. Kenapa tidak ulama saja yang musabaqah? Ulama sama ulama diuji tajwidnya, hafalannya. Sudahlah. Saya merasa ini masalah, jadi masalah yang saya sendiri tidak tahu jawabnya. Hanya saya mikirkan lagi, tambah masalah lagi. Mikirkan lagi, tambah masalah lagi. Maaf, saudara-saudara. Di samping 1001 masalah ini, datang masalah raksasa. Buto yang sebenarnya buto.